Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat Islam. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan sesuatu hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan atau apa yang dikatakan, tapi dengar dan lihat apa yang dikatakan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya buat kehidupan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat kisah singkat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari lahir sampai akhir hayatnya beliau. Mungkin di zaman sekarang ini anak-anak kita tidak banyak yang mengetahui sejarah baginda, karena anak-anak zaman sekarang sibuk dengan gadget atau gamer, sehingga saya sengaja mengangkat kisah ini. Barangkali ada manfaatnya bagi anak-anak kita ataupun saudaraku sekalian, termasuk juga saya sendiri. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kisah Nabi Muhammad SAW bisa diceritakan pada anak-anak kita. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, kemudian menikah, kala bertakwa, hingga beliau wafat. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad lahir dari orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Dulu kisah kelahiran Nabi ini diabadikan dalam beberapa lagu yang sering kita dengar, namun zaman sekarang tenggelam dengan permainan gamer melalui gadget. Saudara sekalian dimanapun berada, akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Tapi Muhammad pun ditinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun.
Saudara sekalian dimanapun berada, kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek pun wafat. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang kesan bersama pamannya. Setelah beliau tumbuh dewasa, Nabi Muhammad pun menikah dengan perempuan yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi, dan sampai akhirnya mengembuskan napas terakhir. Itulah kisah singkat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Bila dalam materi ini ada kekurangan atau salah-salah kata, bukanlah unsur kesengajaan, melainkan kelalaian semata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kisah ini sengaja dibuat untuk memberi pembelajaran atau pandangan-pandangan atau pilihan-pilihan lain kepada generasi-generasi muda, agar tidak terlalu terlena dengan situasi saat ini yang lebih mementingkan gamer daripada belajar hal-hal yang berbau agama ataupun hal-hal yang positif. Untuk materi saat ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi doa dan ikhtiar kasih kita masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat satu hal, jangan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia.